keistimewaan tanggal 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram biasa disebut hari Asyura. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tadi ada doa ya. Doa itu yang sudah kita pelajari tempo hari, supaya dibaca setelah kita sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita sholat sunnah fajar, setelah sholat sunnah fajar itu doa dibaca. Setelah dibaca, kalau waktu subuh sudah selesai, sudah masuk, berarti diazankan. Sudah azan baru sholat subuh. Berjamaah, iya, yang bagus berjamaah. Itu doa sudah kita pelajari tempo hari. Saya janji memang waktu itu kan mau saya tulis, setelah itu sudah saya tulis dan saya bagi ke para jamaah, tinggal para jamaah membacanya. Enggak hafalan, enggak, dibaca saja. Kalau memang hafal bagus, tapi kalau tidak hafal dibaca saja. Begitu ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini akan kita bahas tentang hari Asyura. Hari Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Sekarang bulan apa? Muharram sekarang. Bulan ke-1. Iya, bulan Islam. Bulan pertama adalah Muharram. Muharram. Terus apa? Apal enggak? Safar. Iya. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Yang terakhir bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan pertama, bulan Muharram. Tanggal berapa ya? Coba ingat enggak? Ingat enggak tanggal berapa sekarang? 10.
Tanggal 10. Tanggal berapa Muharram? Tanggal 1-nya kemarin hari apa? Ya? 4. Tanggal 1-nya tempo hari apa? Hari libur. Tahun baru Islam? Selasa. Selasa itu tanggal 1. Tinggal dihitung coba. 5. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu 5 kan? Kalau Sabtu 5, sekarang sudah maghrib, ini udah ganti tanggal 6. Berarti sekarang tanggal 6 bulan Muharram. Tanggal Hijriah pergantiannya yaitu terbenam matahari. Tadi setengah 6 masih tanggal 5. Begitu maghrib sudah tanggal 6. Jadi sekarang tanggal 6. Ya, berarti udah 6 hari kita masuk tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Cuma kadang-kadang kita sendiri nggak hafal, nama bulannya juga nggak hafal. Maka kalau mau menghafal bulan Hijriah dilakukan enak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafal. Oh begitu, iya. Itu nama-nama bulan. Nah sekarang kita akan pelajari keistimewaan tanggal 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram biasa disebut hari Asyura. Hari Asyura. Maka sebagian orang Jawa nyebut bulan Muharram ini dengan nama bulan Suro. Bulan apa ini? Bulan Suro. Diambilnya dari kalimat Asyura. Ya, Asyura. Bulan Suro. Kalau Jawa tapi agak ngulon, bukan nyebutnya bukan Suro. Bulan apa ini? Sura. Pakai A, Sura. Begitu. Nah, pada tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura, itu ada anjuran kita supaya berpuasa. Berpuasa, iya puasa sunnah. Tanggal 10. Tanggal 10-nya jatuh hari apa nanti? Kemarin Selasa tanggal 1. Tanggal 10-nya hari apa kira-kira? Rabu. Rabu enggak? Rabu apa Selasa? Apa Kamis? Ngitungnya biar gampang begini. Selasa tanggal 1 kan? Tanggal 10-nya Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya pasti tanggal 10. Kok begitu? Iya, ngitungnya begitu caranya. Selasa tanggal 1. Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya pasti 10. Jadi nanti tanggal 10 umat Islam disunahkan untuk puasa hari Asyura. Akan tetapi lagi, biar beda dengan orang Yahudi mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura, Nabi berkata, puasalah 1 hari sebelum tanggal 10 dan 1 hari sesudah tanggal 10. Itu biar beda dengan orang Yahudi. Emang orang Yahudi puasa tanggal 10 bulan Muharram? Iya. Nih ada hadisnya. Hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, ia berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke kota Madinah. Satu saat Nabi datang ke kota Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Waktu itu Nabi berjumpa dengan orang Yahudi
Mereka mengerjakan puasa pada hari Asyura. Orang Yahudi puasa hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Fasa'alahum an dzalik. Kemudian Rasul Nabi tanya kepada mereka tentang puasa itu. Ngapain ente puasa? Begitu. Ente puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ngapain? Bulan Muharram, maaf, bulan Muharram. Ngapain ente puasa? Tuh ditanya oleh Nabi begitu. Mereka menjawab. Faqalu, mereka jawab, inna hadzal yawma azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Kata orang Yahudi yang berpuasa tanggal 10 bulan Muharram begini, hari ini tanggal 10 bulan Muharram Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun dan kaumnya. Atas Fir'aun dan kaumnya. Jadi Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun dan kaumnya, itu terjadinya tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Fanahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Kata orang Yahudi, kami berpuasa hari ini tanggal 10 Muharram, hari Asyura, karena kami mengagungkan Nabi Musa. Tuh, orang Yahudi saja mengagungkan. Setelah dijawab begitu, Nabi berkata, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih utama terhadap Nabi Musa daripada ente semua. Begitu. Kami muslim lebih utama, aula lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kamu itu, sebab kamu adalah orang Yahudi. Fa amara bisaumihi. Kemudian Nabi menyuruh umat Islam untuk mengerjakan puasa pada hari Asyura. Kalau tahun ini hari Asyura datangnya nanti tanggal 10, yaitu harinya hari apa tadi? Hari Kamis. Sekarang Ahad kan? Ahad besok, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tanggal 10. Maka saya anjurkan yang ada waktu tuh, tolong puasa tanggal 10 bulan Muharram. Nabi menyatakan orang yang puasa tanggal 10 bulan Muharram dosanya dia maafkan oleh Allah selama 1 tahun. Waduh, 1 tahun. Dari Muharram ini sampai Muharram akan datang 1 tahun. Dimaafkan dosanya itu. Orang yang puasa hari Asyura. Nah, Nabi menganjurkan biar orang Islam puasanya beda dengan orang Yahudi, maka Nabi menganjurkan puasalah sebelum tanggal 10 1 hari dan sesudah tanggal 10 1 hari. Jadi berapa hari? 3 hari. 3 hari kan? Iya, sebelum tanggal 10 berarti tanggal berapa? 9 puasa. Berarti hari apa besok? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu puasa. Kamis puasa. Terus satu lagi, Jumatnya puasa lagi. Gitu, 3 hari. Kalau bisa 3 hari. Seandainya tidak, 2 hari sudah cukup. 2 hari pilih yang mana, sebelum atau sesudahnya, tinggal pilih. Mau sebelumnya boleh. Kalau sebelumnya berarti tanggal 9, jatuhnya hari Rabu besok. Rabu puasa, Kamis puasa. Sabtunya enggak apa-apa. Atau Rabunya tidak, Kamis puasa tanggal 10. Disambung dengan tanggal 11-nya, jatuh hari Jumat. Boleh. Begitu ya. Itu dianjurkan puasa. Maka saya juga menganjurkan, mari kita kalau ada waktu
puasa. Yuk puasa, yuk. Iya kan? Ramadan yang sebulan lamanya kuat puasa. Masa cuma 2 hari atau 3 hari nggak kuat, gitu kan? Kuat nggak kira-kira? Iya, ududnya dikurangin, udud. Rokoknya dikurangin lah, iya. Kurangin tuh. Iya, yang biasa ngopi jam 7 nantilah sudah maghrib gitu. Itu puasa. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang keistimewaannya. Sebetulnya keistimewaan hari Asyura itu panjang dan banyak sekali. Cuma kalau dibaca semuanya nggak cukup waktunya ini. Jadi sebagian aja, secukupnya waktu ya, secukupnya waktu. Wa qad warada fi fadli Asyura atharun katsiratun. Dan sungguh telah datang keterangan tentang keutamaan hari Asyura. Atharun katsiratun, yaitu ucapan para sahabat yang banyak ucapannya itu. Jadi para sahabat menerangkan keutamaan hari Asyura. Kok sahabat bukan Nabi? Sahabat ngomong itu ada atas dasar keterangan yang diperoleh dari Nabi juga. Itu keutamaan hari Asyura. Apa diantaranya? Diantaranya minha annahu tiba ala Adam fihi wa kana khalquhu fihi wa fihi udkhilal jannata. Diantaranya ini, pada hari Asyura Nabi Adam diterima tobatnya. Tiba ala Adam fihi, Nabi Adam diterima tobatnya, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Emang punya dosa Nabi Adam? Punya. Nabi Adam kan waktu itu ada di sorga dengan istrinya. Siapa namanya? Hawa. Allah berkata, jangan kau dekati nih pohon nih, jangan kau dekati. Dekatin aja nggak boleh, apalagi memetik buahnya terus dimakan. Baik. Satu saat kena goda setan, lupa dengan janjinya. Bukan sekedar mendekati Nabi Adam, tapi diambil tuh buahnya terus dimakan. Kan melanggar tuh kan? Nah, punya kesalahan pada Allah. Akhirnya setelah melanggar peraturan, Nabi Adam dipindah dari sorga ke dunia. Jangan dibilang diusir ya, kasihan ya. Dipindah dari sorga ke dunia. Tobat Nabi Adam, baca doa. Doanya yang sangat terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Terus, nah, hafal doanya, yaitu doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu doa dibaca. Menurut riwayat Nabi Adam diturunkan ke dunia ada di dataran India. Sedangkan istrinya ada di Jeddah, Saudi Arabia. Jauh saat itu. Soalnya nggak ada pesawat. Apalagi pesawat, mobil belum ada, dokar belum ada, jalan kaki saling mencari itu. Nabi Adam sambil berjalan mencari istrinya, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siti Hawa cari, Adam juga cari. Terus akhirnya ketemu di satu tempat yang namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung. Rahmah, itu bahasa Arabnya Rahmah. Gunung kasih sayang. Di mana itu? Di Padang Arafah. Nanti kalau ada yang ke haji, itu kan, nanti kan pada wukuf di Padang Arafah, lihat yang namanya Jabal Rahmah itu kayak apa. Kelihatan. Di atasnya itu ada tugu peringatan. Kalau dulu waktu saya ke sana catnya putih, sekarang nggak tahu catnya. Tapi saya kira masih cat putih. Tahun 19 saya umroh dengan istri dengan anak juga saya ke sana. Oh iya putih
Begitu. Nah di situ ketemu Nabi Adam dengan istrinya yang namanya Hawa, minta ampun pada Allah sambil doa itu tadi dibaca, dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang semacam itu diterima tobatnya Nabi Adam terjadinya tanggal 10 bulan Muharram. Gitu tuh. Itu keistimewaan bulan tanggal 10 bulan Muharram. Itu satu. Wa kana khalquhu fihi, dan Nabi Adam diciptakan juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan. Dari apa diciptakannya? Dari tanah, mintin, dari tanah tuh. Ya, dari tanah. Itu juga tanggal 10 bulan Muharram diciptakan. Oh, Nabi Adam diciptakannya dari tanah. Iya. Berarti kita keturunan Nabi Adam dari tanah juga tadinya. Ya iya. Maka nanti kembalinya ke tanah juga kan? Iya, dikubur. Tuh, Nabi Adam diciptakannya dari tanggal 10 bulan Muharram. Wa fihi udkhilal jannah. Dan tanggal 10 bulan Muharram juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Begitu diciptakan oleh Allah, akhirnya pas tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura, Nabi Adam suruh masuk ke surga. Masya Allah. Tuh ya, itu keistimewaan tanggal 10 bulan Muharram. Tuh satu. Itu diantaranya. Ada lagi? Ada. Wa fihi khuliqal arsyu wal kursi was samawati wasyamsu wal qamar wan nujumu. Tanggal 10 bulan Muharram pula diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah yang namanya Arash, kursi. Arash itu kerajaan Allah, begitulah. Hebatnya kayak apa mbak, gak tahu kita. Kursi itu diciptakannya juga tanggal 10 bulan Muharram. Wassamawatu, dan langit yang kita lihat sampai langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Langit kan ada 7 lapis. Itu diciptakannya juga tanggal 10 bulan Muharram. Wasyamsu, matahari sama. Wal qamar, bulan. Wal qamar, wan nujumu, dan bintang. Itu semuanya diciptakannya oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram yang disebut hari Asyura. Ada lagi, ada keistimewaannya. Wa wulida Ibrahimul Khalilu fihi wa kanat najatuhu minan nar fihi. Maksudnya, wa wulida, dan dilahirkan Ibrahimu, Nabi Ibrahim Al-Khalil, fihi, pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim dilahirkan juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim. Maka nanti kalau ente ada yang punya istri sekarang lagi hamil misalnya, pas tanggal 10 bulan Muharram melahirkan, lihat anaknya, laki perempuan, laki, kasih nama Ibrahim. Iya tuh, kasih nama Ibrahim tuh. Istrinya lagi hamil nggak? Ente lagi hamil istrinya. Udah berapa bulan? 8. Muharram udah kelewat ya. Iya nggak apa-apa. Iya itu. Jadi Nabi Ibrahim dilahirkan tanggal 10 bulan Muharram. Wa kanat najatuhu minan nar fihi, dan Nabi Ibrahim selamat dari amukan neraka, bukan neraka, api. Itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Amukan api bagaimana itu Pak Ustaz? Nabi Ibrahim kan dihukum. Siapa yang menghukum? Raja Namrud. Dihukumnya dibakar hidup-hidup. Masya Allah, teganian dua orang. Dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim mungkin suruh duduk begitu ya. Begitu duduk, sebelah kanan kasih kayu, sebelah kiri kasih kayu, depan kayu, belakang kayu, di atasnya kayu, begitu ya. Dibakar, nyala itu apinya, nyala jadi api unggun. Masya Allah. Akhirnya apinya padam. Begitu padam, Nabi Ibrahim jadi abu. Enggak, Nabi Ibrahim selamat. Orang pada tercengang, loh, Ibrahim masih hidup, nggak hangus sedikit pun, nggak cemong sedikit pun, pakaiannya masih utuh, begitu. Selamat Nabi Ibrahim.
Nah itu juga terjadinya tanggal 10 bulan Muharram yang disebut hari Asyura. Masya Allah, tuh Nabi Ibrahim. Wa kadzalika najatu Musa wa man ma'ahu. Begitu juga pada hari itu diselamatkan Nabi Musa bersama kawan-kawannya. Nabi Musa diselamatkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Diselamatkan dari siapa? Nabi Musa kan kejar-kejar oleh Fir'aun. Maka di sini ada keterangan tambahannya lagi, wa ughriqa fir'aunu wa man ma'ahu fihi. Tuh. Nabi Musa dikejar-kejar. Nabi Musa dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya, dikejar oleh Fir'aun. Kejar. Bukan Fir'aun saja, bala tentaranya ikut ngejar. Ayo kejar Musa. Kejar. Tuh. Akhirnya setelah dikejar, Nabi Musa dengan kawan sampai di pinggir laut. Bingung. Kalau kita nyebrang ke sana laut, bagaimana ini? Ke kanan nanti dikejar-kejar, kita capek nanti kena. Ke kiri juga capek nanti kita kena juga. Wah, bingung gimana. Tapi akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa supaya dipukulkan itu tongkatnya kepada laut, ke air yang ada di depannya. Pukulkan itu tongkat kamu Musa. Akhirnya dipukul. Setelah dipukul jadi jalan tol. Kalau sekarang tol ya. Iya, jalan tol. Musa lalui. Lewat sini. Nah. Akhirnya berangkat ke sana sama kawan-kawannya, sahabatnya. Fir'aun dengan tentaranya ngejar lagi. Tuh Musa ke situ. Dikejar. Udah sampai di sana ujung, suruh dipukul lagi itu jalan tolnya supaya dipukul lagi dengan tongkat Nabi Musa, dipukul lagi. Sedangkan Fir'aun ada di tengah-tengah. Setelah dipukul yang kedua ini jadi laut lagi. Fir'aun tenggelam di situ dengan tentara-tentaranya. Itu pun terjadinya tanggal 10 bulan Muharram. Begitu. Jadi mukjizat Nabi Musa kan tongkat ya. Iya. Dijatuhkan bisa jadi ular, gitu kan? Dipukulkan ke laut bisa jadi jalan tol. Tapi ada keterangan sebelum Nabi Musa memukulkan tongkat ini ke laut yang nantinya akan jadi jalan tol, ada doanya terlebih dahulu dibaca. Allah berfirman, Musa baca doa ini, baru kamu pukulkan. Bagaimana doanya Allah? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Itu doanya. Setelah Nabi Musa baca doa itu baru dipukul, jadilah jalan tol. Itu doa. Pak Ustaz, ya itu kan doanya Nabi Musa ya. Iya benar. Kalau saya amalkan boleh? Boleh. Baca aja. Apal enggak kira-kira? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Tuh, hafal. Itu doanya. Itu Nabi Muhammad berkata begitu. Sebelum Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut, itu doa dibaca dulu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Pukul, jadi jalan tol. Tolnya lebih panjang daripada Jagorawi ya. Jagorawi cuma Jakarta Bogor gitu. Nah itu tuh. Itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Fir'aun dengan kawan-kawannya ditenggelamkan. Itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Ada lagi, ada wa fihi wulida Isa wa fihi rufi'a ila sama. Wa fihi wulida Isa, dan pada tanggal 10 Muharram Nabi Isa juga dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan tanggal 10 bulan Muharram. Dan pada 10 bulan Muharram juga Nabi Isa diangkat ke langit. Tanggal 10 Nabi Isa lahir. Diangkat ke langit tanggal 10. Kok diangkat?
Iya, Nabi Isa itu dikejar-kejar oleh orang kafir. Rumahnya dikepung, mau dibunuh untuk Isa. Dikepung, akhirnya pintunya didobrak. Begitu didobrak, orang kafir pada masuk. Cari namanya Isa mana? Nah, Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana, gitu ya. Ada orang yang sangat benci kepada Nabi Isa, wajahnya dirubah oleh Allah seperti Nabi Isa persis. Akhirnya orang kafir ngelihat orang itu, ini si Isa, ini si Isa. Akhirnya ditangkap tuh. Padahal bukan. Dia berkata, saya bukan Isa, saya kawan kamu. Enggak, kamu Isa, gitu. Akhirnya dia yang dipukul, yang dibunuh dan disalib dia. Sedangkan Isa yang asli diangkat oleh Allah ke langit. Nah, kejadiannya yaitu tanggal 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram. Itu diangkatnya Nabi Isa. Maka ada keterangan juga sampai sekarang namanya Nabi Isa itu masih hidup. Masih hidup, iya. Mau turun lagi? Iya, nanti sebelum kiamat tiba Nabi Isa diturunkan oleh Allah ke dunia. Untuk ngapain? Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disiarkan juga agama Islam. Ya sebetulnya Nabi sebenarnya kan Islam kan? Gak ada Nabi yang di luar Islam, gak ada, semuanya Islam. Begitu. Itu kejadiannya juga tanggal 10 bulan Muharram. Wa fihi rufi'a Idris makanan aliyan. Dan pada tanggal 10 bulan Muharram juga Nabi Idris, kenal Nabi Idris enggak? Nabi Idris itu juga diangkat ke tempat yang tinggi. Diangkat ke tempat yang tinggi, itu Nabi Idris. Menurut riwayat Nabi Idris itu nama aslinya bukan Idris. Apa? Ukhnuf. Nama aslinya Ukhnuf. Tapi sebab Idris itu, Ukhnu maksud saya, Ukhnu itu sering membaca suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran kitab. Saking banyaknya membaca, maka Ukhnu itu langsung diganti namanya dengan Idris. Idris sendiri artinya banyak membaca. Begitu. Itu Idris. Nah, Nabi Idris diangkat ke makanan aliyan, yaitu ke tempat yang tinggi. Itu juga terjadinya tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Nabi Idris satu saat mendapat tamu, menerima tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Tamunya menjelma manusia, padahal ini nanti malaikat. Udah ketemu, udah salaman, silahkan duduk, kata Nabi Idris. Udah dikasih suguhan, minuman, makanan, silahkan minum, silahkan makan. Saya ada urusan ke belakang ya. Ya. Urusannya selesai, akhirnya Nabi Idris datang lagi ke tamu. Makanannya nggak diminum, nggak dimakan, minumannya diminum. Ditanya, kok nggak dimakan? Nggak diminum, kenapa? Puasa ente? Kagak. Kok nggak dimakan, nggak minum? Saya nggak makan, nggak minum. Ya sudah. Saya ada urusan keluar. Oh kalau begitu saya ikut. Nah, saya ikut. Akhirnya boleh ikut. Jalan berdua. Sampai pertengahan jalan, tamu itu melihat buah. Ada pohon, ada buahnya lah, enak dimakan. Dadak tamunya ngomong, Idris, buah enak ya? Iya enak. Boleh ambilin, saya ingin. Nabi Idris agak sewot. Ente gimana? Suruh makan di rumah kagak mau, minum di rumah kagak mau. Itu pohon bukan milik saya. Ente minta yang bener aja. Saya nggak mau, nggak mau. Bener nggak mau? Enggak. Ayo kalau mau makan pulang lagi ke rumah saya. Udahlah di jalanan. Saya cuma nguji kamu kok. Nguji. Isa, tanggung ya. Saya cuma nguji kamu. Nguji bagaimana? Kalau asal kamu tahu saya ini Israel.
Israel, saya Israel. Israel malaikat? Iya, saya malaikat Israel. Loh, kamu datang ke saya mau cabut nyawa saya? Oh enggak. Saya ingin ziarah saja dengan kamu. Saya ingin berkunjung pada kamu. Kok tumben-tumbenan berkunjung? Saya sudah mendengar nama kamu dari berapa ribu tahun. Nanti ada orang namanya begini. Terus akhirnya diganti Idris. Nah, saya ingin ketemu dengan kamu. Sekarang ketemu. Ya udah, saya mau jalan, ikutin aja. Di jalanan Nabi Idris ngomong, Israel, kalau ente benar Israel pencabut nyawa, tolong saya ingin merasakan sakitnya orang mati kayak apa. Tolong cabut nyawa saya sekarang. Loh, saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Nggak dapat izin dari Allah. Kalau saya dapat izin dari Allah baru saya cabut. Mintalah izin pada Allah. Gitu. Akhirnya minta izin, mau cabut nyawa. Siapa namanya tadi? Idris. Dapat izin, dicabut. Cabut. Udah dicabut, meninggal. Ada di jalan, bingung malaikat Israel. Wah, meninggal ini gimana? Apa dibuang atau ditaruh? Bagaimana ini? Aduh, bingung gitu. Akhirnya berdoa kepada Allah. Allah, ini bagaimana Idris meninggal? Baik, saya hidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Tuh. Setelah dihidupkan lagi, hidup. Alhamdulillah hidup. Ditanya oleh Israel, Idris, udah mati? Iya. Sekarang hidup lagi? Iya. Saya walaupun pencabut nyawa, saya belum pernah merasakan sakitnya mati. Saya mau tanya pada kamu, bagaimana sakit enggak waktu dicabut nyawanya? Saya tanya dulu pada kamu nyabutnya pelan-pelan atau dibetot begini? Saya pelan-pelan sebab ente kan nabi. Saya cabutnya pelan. Kecuali kalau orang kafir mati sebetot. Nah, begitu. Itu kafir. Saya nyabut ente pelan. Subhanallahil azim. Kata Nabi Idris, sakitnya luar biasa. Sakitnya padahal pelan-pelan. Geleng kepala. Ya begitulah dicabut nyawanya sakit. Ya udah, ayo jalan. Udah jalan. Idris masih ngomong, Israel, saya kan pernah mati kan? Iya. Sekarang hidup lagi. Cuma saya ingin merasakan kalau orang di neraka kayak apa rasanya. Saya ingin dimasukkan ke neraka. Saya nggak ada izin dari Allah, nggak bisa. Mintalah izin pada Allah. Akhirnya minta izin pada Allah akan memasukkan Idris ke neraka. Diizinkan. Akhirnya Idris cemplungin ke neraka. Plung. Udah di neraka, waduh panasnya luar biasa. Akhirnya minta diambil lagi. Akhirnya diambil oleh Idris. Setelah diambil, dibetulkan lagi pakaiannya, dibetulkan lagi badannya sudah hangus, sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah jalan lagi. Udah jalan lagi, Idris masih ngomong, Israel, saya sudah mati, ya. Sekarang hidup lagi kan, ya. Saya sudah pernah ke neraka kan, ya. Begini, kalau ada orang muslim masuk neraka, orang muslim nanti pasti dimasukkan ke surga. Nah, saya muslim udah dimasukkan ke neraka, saya diangkat oleh kamu lagi, sekarang saya minta masuk surga. Saya minta masuk surga. Tolong masukin saya ke surga. Saya nggak ada izin dari Allah, nggak bisa. Mintalah izin pada Allah. Akhirnya minta izin. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Ya udah masukkan ke neraka, ke surga. Akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, itu Idris diangkat makanan alian ke tempat yang tinggi, masuknya ke surga itu terjadinya tanggal 10 bulan Muharram juga. Itu diantara keistimewaan hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kalau dibaca semuanya nggak habis nih, sampai 1 malam mungkin nanti baru habis ya. Iya, waktunya sudah habis. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah malam Ahad akan datang kita ngaji biasa. Cuma ngajinya nggak diterusin ini, tapi teruskan pelajaran yang biasa dibaca setiap malam Ahad, begitu ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi wa iftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzila mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.